Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nolaya Hayati. Saya dari kelas A mata kuliah Seminar Pendidikan IPA. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari artikel yang saya buat. Tujuan pembuatan artikel ini adalah untuk mengembangkan media visualisasi berbasis iSpring Presenter pada materi pencemaran air untuk meningkatkan kemampuan literasi sains peserta didik. Metode penulisan yang saya gunakan bersifat studi pustaka, di mana informasi diperoleh dari buku, jurnal, dan laporan penelitian yang relevan dengan pembahasan. Latar belakangnya yaitu pendidikan saat ini berada pada masa di mana perkembangan iptek menjadi salah satu pendukung bagusnya mutu pendidikan di Indonesia. Pembelajaran dengan mengikuti kemajuan iptek turut mendukung kemampuan literasi sains. Literasi sains merupakan suatu kemampuan individu untuk memecahkan masalah melalui proses memahami, mengkomunikasikan, dan akhirnya dapat menerapkan sains sehingga mempunyai sikap dan kepekaan terhadap diri dan lingkungannya. Harapannya yaitu dapat meningkatnya literasi sains peserta didik dengan lebih meningkatkan sikap peserta didik selama proses pembelajaran terutama pada materi pencemaran air. Sikap yang diharapkan di sini meliputi bagaimana cara mereka nanti merespon sains, minat mereka saat belajar, dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Faktanya adalah yang pertama, hasil penelitian PISA 2015 menunjukkan bahwa kemampuan literasi sains peserta didik masih rendah. Indonesia berada pada peringkat 64 dari 72 negara dengan jumlah skor 403. Selanjutnya, penelitian Supriyo menyebutkan bahwa buku cetak menyebabkan peserta didik menjadi pasif karena belum bersifat interaktif. Di sini dapat kita ketahui bahwa guru masih belum menggunakan sumber belajar yang lain selain buku yang ada di sekolah. Selanjutnya, menurut buku Wiratmojo dan Sasono Harjo, alasan masih jarangnya digunakan media pembelajaran yaitu waktu yang terbatas, sulit mencari media yang tepat, biaya yang terbatas, dan lain sebagainya. Lalu penelitian Ismail, Permanasari, dan Setiawan menyebutkan faktor-faktor yang menghambat terlaksananya praktikum, yaitu waktu yang terbatas, alat dan bahan yang masih belum memadai, serta masih ada beberapa guru yang belum menguasai cara kerja laboratorium. Masalah yang pertama yaitu masih minimnya penggunaan media pembelajaran berbasis digital di Indonesia. Lalu pembelajaran masih belum bersifat interaktif, inovatif, menyenangkan, sehingga motivasi belajar peserta didik masih rendah, serta tidak semua praktikum di SMP dapat dilakukan sehingga perlu adanya media sebagai fasilitator agar tujuan pembelajaran tetap dapat tersampaikan. Di era digital yang sedang dihadapi masyarakat saat ini, sudah sepatutnya menurut saya adanya pengembangan proses pembelajaran dalam sistem pendidikan. Oleh sebab itu, dalam artikel ini saya lakukan analisis mengenai media iSpring Presenter, di mana menurut saya dapat meningkatkan kemampuan literasi sains peserta didik karena media tersebut bersifat interaktif, inovatif, dan menyenangkan, sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Media ini sendiri nantinya akan menampilkan materi-materi dan video praktikum mengenai limbah rumah tangga Greywater untuk mempermudah proses pembelajaran pada materi pencemaran air, sehingga fakta-fakta dari limbah rumah tangga Greywater tersebut tetap dapat tersampaikan. Praktikum yang dimuat dalam media ini yaitu praktikum pengukuran kondisi limbah rumah tangga Greywater serta pengaruhnya terhadap ikan, bawang merah, dan kunyit. Masuk ke pembahasan, yang pertama yaitu konsep pencemaran air. Jadi, sungai merupakan salah satu sumber air yang dimanfaatkan manusia untuk berbagai aktivitas. Namun, menurut penelitian Rahman, Alim, dan Utami, menunjukkan bahwa air sungai yang ada di Banjarmasin mengalami pencemaran. Salah satu penyebabnya yaitu limbah rumah tangga Greywater. Jadi, limbah rumah tangga ini sudah ada banyak di perairan di Banjarmasin. Hal ini disebabkan karena masih ada banyak perumahan yang tinggal di pinggir sungai, sehingga segala macam aktivitas mereka pasti berhubungan dengan sungai tersebut. Limbah rumah tangga Greywater sendiri merupakan limbah cair domestik yang berasal dari air bekas cucian maupun air bekas mandi, baik itu sabun maupun sampo. Kandungan yang biasanya terdapat dalam limbah rumah tangga ini yaitu seperti potasium, nitrogen, dan fosfat. Air yang tercemar dapat diukur parameternya yaitu berdasarkan warna, suhu, bau, kekeruhan, TDS, dan pH. Semakin banyak limbah yang dibuang ke sungai, maka akan menyebabkan semakin tercemarnya sungai dan menurunnya kualitas air sungai. Walaupun sabun dan deterjen bersifat membersihkan, namun limbahnya
tetap dapat mencemari lingkungan. Walaupun limbah ini sendiri merupakan nutrien bagi tumbuh-tumbuhan, namun jika dialirkan secara terus-menerus, nanti lama-kelamaan juga akan mengakibatkan eutrofikasi, di mana eutrofikasi ini akan berdampak terhadap segala macam ekosistem yang ada di dalamnya dan juga terhadap manusia. Di sini dapat dilihat foto sungai bersih sebelum tercemar dan sungai yang sudah tercemar, sungai yang sudah ada limbah greywater di atasnya, dan juga sungai yang dipenuhi oleh ganggang akibat eutrofikasi. Selanjutnya, aplikasi iSpring Presenter sebagai media pembelajaran. Jadi media pembelajaran iSpring Presenter ini merupakan multimedia pembelajaran interaktif yang terintegrasi dengan Microsoft PowerPoint. iSpring merupakan salah satu tool yang mengubah file presentasi menjadi bentuk flash. Hal ini menjadikan iSpring menjadi media yang menarik dan interaktif untuk diajarkan kepada peserta didik. Berbagai bentuk media seperti video, audio, gambar, maupun soal latihan juga dapat disisipkan pada media ini. Dengan adanya media ini, saya harap peserta didik menjadi ikut bersifat interaktif karena mereka terlibat dalam proses pembelajaran. Di sini saya harapkan peserta didik dapat terlibat dengan cara melihat, mendengar, berpikir, dan mengasah keterampilannya, baik itu dengan mengemukakan pendapat, menyampaikan ide, bertanya, maupun menjawab. Media iSpring Presenter ini juga dapat digunakan dalam bentuk e-learning, sehingga bisa digunakan kapan saja dan di mana saja, dan mereka juga dapat menggunakan indera sentuhnya untuk berinteraksi dengan media ini. Jadi, gagasan saya dengan adanya media iSpring Presenter pada materi pencemaran air ini sendiri, nanti di dalam media tersebut akan ditampilkan materi mengenai pencemaran air yang isinya adalah limbah rumah tangga greywater, baik itu mulai dari pengenalannya, ciri-cirinya, penyebab, akibat, serta cara penanggulangannya. Selain penyampaian materi dalam bentuk teks, di dalamnya juga tersedia video pembelajaran. Video pembelajaran ini nanti akan berisi praktikum, yang mana praktikum tersebut akan dilakukan oleh praktikan. Praktikum tersebut ada 2 praktikum, yaitu mengukur kondisi limbah greywater dan pengaruhnya terhadap ikan, bawang merah, dan kunyit. Kondisi limbah greywater ini diukur dengan menggunakan parameter kualitas air berdasarkan warna, suhu, bau, kekeruhan, TDS, dan pH. Jadi warna dan kekeruhan itu dapat peserta didik amati secara langsung nantinya. Lalu untuk mengukur suhu itu menggunakan termometer. Untuk bau itu tidak dapat dirasakan oleh peserta didik. Jadi nanti peserta didik hanya akan melihat praktikan, menjelaskan tentang apa yang ia rasakan. Untuk mengukur pH menggunakan indikator universal, untuk mengukur TDS menggunakan TDS meter, dan untuk mengukur waktu lama ikan bertahan, perubahan bawang merah, dan perubahan kunyit menggunakan stopwatch. Alasan saya menggunakan bawang merah di sini karena perubahan bawang merah tersebut dari hari pertama sampai hari ke-7 itu nanti akan mudah diamati pertumbuhan akarnya. Lalu alasan saya menggunakan kunyit di sini karena apabila penggunaan deterjen yang terlalu banyak itu akan menyebabkan perubahan warna kunyit itu menjadi semakin gelap. Untuk bahan yang dimanipulasi selama praktikum yaitu jenis sabun dan deterjen serta banyaknya deterjen yang dimasukkan ke dalam air yang diuji. Jadi, setelah memahami materi yang diberikan melalui media iSpring Presenter tadi, peserta didik kemudian akan ditampilkan video-video praktikum penunjang materi. Nah, dari video tersebut muncullah sebuah masalah yang kemudian saya harap peserta didik itu akan terstimulus untuk menganalisa masalah tersebut agar mereka nantinya dapat memecahkan masalah dan mengemukakan solusinya. Untuk proses pembelajarannya sendiri, pertama-tama setelah mereka ditampilkan materi dan video praktikum, mereka kemudian akan mengumpulkan data dan menyimpulkan hasil diskusi mereka. Selanjutnya peserta didik diarahkan untuk memikirkan solusi yang tepat bagaimana cara menanggulangi pencemaran air tersebut. Dan saya harapkan solusi yang saya harapkan dari stimulus yang diberikan ini, mereka dapat membuat deterjen yang ramah lingkungan. Nah, proses berpikir peserta didik ini sendiri mengajak mereka untuk berpikir secara inovatif. Pembelajaran dengan metode ini diharapkan menjadi salah satu faktor pendukung dalam meningkatkan kemampuan literasi sains peserta didik. Selain itu juga, dengan adanya diskusi, peserta didik itu akan mendapatkan ilmu tidak hanya sekadar dari menghafal, tapi melalui sebuah proses pembelajaran. Di sini ada contoh tampilan menu praktikum pada media iSpring Presenter. Jadi, media pembelajaran berbasis iSpring Presenter ini merupakan alternatif yang dapat digunakan untuk dijadikan alat bantu mengajar selama proses pembelajaran, di mana peserta didik tetap dapat melihat jalannya praktikum dengan ditampilkannya media secara audio visual. Dengan digunakannya iSpring Presenter sebagai media pembelajaran
pembelajaran, peserta didik menjadi lebih semangat dalam mengikuti pembelajaran karena media yang digunakan menarik, menyenangkan, dan mudah dipahami oleh peserta didik. Selain itu, pembelajaran berbasis Ice Cream Presenter didesain agar peserta didik mampu memecahkan masalah melalui proses memahami, mengkomunikasikan, serta menerapkan sains sehingga mempunyai sikap dan kepekaan terhadap lingkungannya dan diri sendiri. Hal ini nanti diharapkan dapat meningkatkan kemampuan literasi peserta didik secara signifikan. Kesimpulannya adalah literasi sains merupakan kemampuan yang diperlukan bagi setiap orang, terutama peserta didik yang merupakan benih-benih penerus bangsa. Di era digital ini, diaplikasikannya media pembelajaran berbasis digital dalam kehidupan sehari-hari diharapkan dapat meningkatkan kemampuan literasi sains peserta didik. Dengan adanya bekal literasi yang dimiliki setiap peserta didik, maka diharapkan nantinya peserta didik dapat memiliki kepekaan terhadap diri dan lingkungannya serta turut andil dalam upaya pelestarian sungai. Salah satu cara agar literasi sains peserta didik meningkat yaitu dengan meningkatkan sikap peserta didiknya. Media Ice Cream Presenter ini merupakan media yang inovatif, menyenangkan, kreatif, dan interaktif yang dapat membantu peserta didik memahami konsep pencemaran air akibat limbah rumah tangga greywater. Untuk langkah selanjutnya, media pembelajaran Ice Cream Presenter yang sudah dianalisis ini dapat diterapkan secara langsung oleh guru kelas 7 pada materi pencemaran air. Saran dari saya, dari kajian literatur ini semoga dapat memberikan gambaran ataupun referensi untuk meningkatkan literasi sains peserta didik pada materi pencemaran air akibat limbah rumah tangga greywater. Penulis menyarankan proses pembelajaran yang dilakukan sejauh ini tidak hanya sebagai transfer ilmu, tapi juga mampu meningkatkan motivasi dan semangat peserta didik selama belajar melalui media Ice Cream Presenter ini. Bagi pihak yang akan menggunakan, saya harap media ini dapat dimanfaatkan sebagai penunjang proses pembelajaran pada materi pencemaran air. Kiranya itu dulu presentasi dari saya. Mohon maaf apabila saya ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.